Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Anak-anak, pada masa pandemi seperti sekarang ini, semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kelancaran, dan jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Selamat datang di kelas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui materi tadi, tokoh kebangkitan nasional pada tahun 1908, kita akan geser ke materi selanjutnya. Materi yang terakhir yaitu mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Kita simak bareng-bareng ya. Yang pertama, anak-anak, yaitu mewujudkan persatuan Indonesia. Bagaimana caranya? Mari. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, pengertian persatuan Indonesia adalah sebagai faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat, motivasi, dan pergerakan perjuangan Indonesia. Hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lalu anak-anak, tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia yang paling menonjol ialah sebagai berikut ya. Kita bahas bersama-sama, anak-anak menyimak. Yang pertama adalah perasaan senasib. Perasaan senasib sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam keseluruhan rakyat Indonesia nih. Perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. Kita tahu anak-anak, dalam kurun sejarah bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa terjajah. Kondisi ini mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia. Yang kedua adalah kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Kebangkitan nasional Indonesia dipelopori dengan kelahiran Budi Utomo pada tahun 1908. Ciri dari kebangkitan nasional adalah perjuangan bangsa Indonesia lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional, bukan hanya kepentingan daerah. Lalu, yang ketiga adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai oleh rakyatnya. Yang terakhir anak-anak adalah Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Nah, seperti itulah hal-hal untuk tahap-tahap persatuan. Anak-anak, pada saat sekarang ini kita bisa melihat ya, lemahnya semangat juang dan munculnya berbagai masalah karakter yang ada di masyarakat. Ini pada dasarnya melemahkan tercapainya cita-cita nasional bangsa kita sendiri ya. Contoh nih, perilaku menyimpang di kalangan pemuda jelas merusak masa depan pemuda itu sendiri ya. Nah, pemerintah merencanakan Indonesia Emas tahun 2045. Nah, kalian pada saat ini berusia sekitar 13 sampai 14 tahun ya. Pada besok tahun 2045 kalian akan berusia 41 atau 40 tahun, 42 tahun. Maka kalianlah yang akan menentukan keberhasilan Indonesia Emas tersebut ya. Tentunya keberhasilan tersebut tidak akan didapat tiba-tiba, melainkan melalui kerja keras dan cerdas yang akan dimulai dari sekarang. Kalian siap ya? Pasti dan harus siap. Anak-anak, dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai semangat juang, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam UUD 1945.
adalah ada nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai produktivitas, nilai keseimbangan, nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat, dan nilai ketaatan hukum. Nilai-nilai tersebut anak-anak apabila dijalankan dalam masyarakat dengan semestinya, pastinya cita-cita nasional bangsa kita akan tercapai dengan baik. Wujud kebangkitan nasional yang kedua adalah kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Anak-anak harus bangga ya menjadi bangsa Indonesia. Timbul pertanyaan besar nih anak-anak. Misal ada pertanyaan, apakah kalian bangga menjadi bangsa Indonesia? Bangga tidak? Semisal bangga, bagaimana perilaku kalian untuk menunjukkan rasa bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia? Bagaimana? Nah, kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Alasan utama kita bangga menjadi bangsa Indonesia adalah karena kita lahir dan besar di negara Indonesia. Itu adalah alasan utamanya. Oleh karenanya, kita harus mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Siap ya? Oke. Kemudian modal utama untuk tetap tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia adalah persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Persatuan sebagai bangsa tidak akan kuat apabila kita tidak memiliki kebanggaan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus bangga ya. Anak-anak, bangsa Indonesia kita mempunyai berbagai keunggulan ya. Keunggulan ini yang dimiliki bangsa Indonesia diantaranya ada banyak. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat nih di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Yang kedua adalah semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda mendorong bangsa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang lepas dari penjajahan. Yang ketiga adalah memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, dan kesenian. Yang keempat adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, menyatukan bangsa Indonesia sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan. Yang kelima adalah memiliki tata krama atau keramahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, sehingga menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. Yang keenam adalah letak wilayah Indonesia yang sangat strategis, yaitu di antara dua benua, Asia dan Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Hindia dan Pasifik, menyebabkan Indonesia berada di dalam posisi silang dunia sehingga menjadi wilayah yang amat ramai dalam mudah disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. Lalu yang ketujuh adalah keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi. Keanekaragaman flora dan faunanya membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. Dan yang kedelapan, wilayah darat dan laut Indonesia sangat luas. Hal ini menjadi modal bagi kesejahteraan bangsa Indonesia sendiri. Dan yang terakhir anak-anak, tanahnya amatlah subur dan kaya akan sumber alam dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun. Itulah keunggulan-unggulannya dan kita patut berada dan menjadi bangsa Indonesia. Anak-anak, Indonesia sangatlah indah, luas, sumber daya manusia, sumber daya alam, memiliki faktor pembentuk keunggulan bangsa Indonesia. Apabila kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia, kita akan selalu berupaya menjunjung tinggi nama baik bangsa Indonesia. Dimanapun kita berada, kita juga akan meningkatkan citra Indonesia melalui perbuatan-perbuatan nyata di masyarakat. Kalian juga seperti itu ya. Memajukan bangsa Indonesia bagi seorang pelajar seperti kalian dimulai dengan apa? Dimulai dengan belajar yang sungguh-sungguh ya. Apabila kita kaji prestasi anak-anak Indonesia ini di dalam dunia pendidikan sudah sangat luar biasa ya. Prestasi tersebut bukan hanya akan menjadi kebanggaan pribadi, tetapi menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dan negara. Kalian pun bisa menjadi seperti itu. Oke? Kemudian anak-anak, apa yang telah diperjuangkan
dan ditorehkan para pemuda dalam mendorong kebangkitan nasional 1908 akan makin berarti apabila kita sebagai generasi penerus bangsa mampu menorehkan prestasi di berbagai bidang. Pada saat ini, upaya memperingati kebangkitan nasional 1908 merupakan upaya kita untuk mengingat dan menjadi pendorong agar Indonesia bangkit dan mandiri setelah dapat berdiri sejajar dengan negara lain di dunia. Kemudian anak-anak pada masa seperti sekarang ini ya, di zaman media sosial seperti sekarang ini yang sedang viral ataupun hal-hal lain, kita seringkali dihadapkan dengan pemberitaan yang negatif dan menjelek-jelekan satu sama lain. Seperti sebagai pelajar, kalian tidak boleh terpengaruh informasi yang menyesatkan atau hoax ya. Upaya mencari kebenaran dari sebuah berita sebaiknya dilakukan. Bertanya kepada guru dan orang yang lebih dewasa apabila kalian mendapati berita-berita yang tersebar luas tanpa ada pertanggungjawaban ya. Dan dalam menanggapi berita dari media sosial merupakan langkah yang baik untuk dilakukan, anak-anak. Oke? Anak-anak, yang terakhir, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kita patut membanggakan hal itu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membanggakannya ya? Apabila sesuatu yang negatif terjadi di Indonesia, kita semua berusaha mencari solusinya tanpa menjelek-jelekan bangsa sendiri. Apabila prestasi yang diraih, sepatutnya kita bangga dan mensyukuri sebagai wujud rasa cinta tanah air ya. Rasa nasionalisme yang tinggi akan membawa kita menjadi bangsa yang lebih baik dan terus berkarya membangun kebanggaan untuk bangsa dan negeri kita tercinta Indonesia. Pada masa seperti sekarang ini, karena masih masa pandemi ya, pandemi COVID-19, anak-anak bisa mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Walaupun belajar tidak bisa bertemu langsung, anak-anak harus semangat dalam belajar yang sungguh-sungguh menggapai prestasi yang diinginkan untuk wujud bangga kita terhadap bangsa Indonesia dan meneruskan perjuangan para pemuda pada zaman dahulu untuk kebangkitan nasional. Sekian materi pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Semangat belajar. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi lonceng, like, comment, and share.